Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Panca S. Harefa, Prodi S1 PJJ Akuntansi dari Universitas Cyber Asia. Pada pagi hari ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari rangkuman atas tugas dari mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio dengan saya Panca S. Harefa dari kelas AK 508. Adapun topik yang saya bawa adalah analisis portofolio dalam investasi saham pada pasar modal karya dari Amir Joleng dan Tohab Manurung. Baik, langsung saja saya presentasikan. Baik, topik yang saya bawakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah analisis portofolio dalam investasi saham pada pasar modal karya dari Amir Joleng dan Tohab Manurung. Nah, kita pertama melihat dari latar belakangnya dulu, teman-teman. Kita lihat bahwa investasi saham di pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi yang banyak diminati karena berpotensi memberikan tingkat keuntungan yang relatif tinggi. Namun, investasi saham juga mengandung risiko yang tidak dapat dihindari akibat adanya ketidakpastian pasar terhadap return yang akan diperoleh di masa mendatang. Nah, di sini investor selalu dihadapkan pada dua pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu adalah tingkat pengembalian return dan tingkat risiko atau risk. Hubungan antara return dan risiko bersifat positif, artinya semakin besar risiko yang ditanggung investor, semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Kondisi ini tentu menimbulkan dilema bagi investor karena pada dasarnya semua investor pasti menginginkan return yang tinggi dengan risiko yang serendah mungkin, meskipun hal tersebut sulit dicapai secara bersama. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam jurnal yang saya sebutkan tadi, disebutkan bahwa diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dan rasional dalam mengelola risiko investasi. Salah satunya adalah teori portofolio yang dikemukakan oleh Harry Markowitz. Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi investasi dengan mengombinasikan beberapa aset atau sekuritas ke dalam suatu portofolio. Melalui pembentukan portofolio yang tepat, risiko investasi ini dapat diminimalisir tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Baik, kita lanjut ke teori portofolio. Konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz. Markowitz menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam beberapa bentuk portofolio. Teori portofolio yang dikemukakan Markowitz dikenal dengan model Markowitz, memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal, yaitu dengan membentuk portofolio optimal. Tujuan dari pembentukan portofolio optimal adalah untuk memenuhi prinsip dalam investasi, yaitu memperoleh imbal hasil return pada tingkat yang dikehendaki oleh investor dengan risiko yang paling minimum. Dalam teori portofolio juga kita kenal istilah bahwa semakin besar risiko suatu sekuritas, tentunya semakin besar return yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil risiko suatu sekuritas, return yang diharapkan juga semakin kecil. Kita lanjut ke diversifikasi. Untuk meminimumkan risiko, pada dasarnya investor perlu melakukan diversifikasi dalam berinvestasi, yaitu membentuk portofolio atau menginvestasikan dana tidak hanya di satu aset saja, melainkan ke beberapa aset juga. Tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk mengurangi risiko volatilitas dan melindungi modal dari kerugian total jika salah satu aset turun, tanpa harus mengorbankan potensi keuntungan secara signifikan. Kemudian adalah contoh penerapannya. Investor membagi modal ke kombinasi saham misalnya, atau dibagi juga dengan obligasi, sebagian ke properti, reksadana, dan komoditas atau emas.
Masalahnya, bagi beberapa investor, kadang terkadang bingung berapa besar proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing aset agar diperoleh tingkat imbal hasil yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum tersebut. Kemudian untuk pemilihan portofolio. Pada umumnya, investor yang lebih menyukai risiko cenderung akan memilih portofolio dengan return yang tinggi dengan membayar risiko yang juga lebih tinggi. Seperti yang tadi saya sebutkan, dibandingkan dengan investor yang kurang menyukai risiko. Portofolio yang efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko yang sudah tertentu atau memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu, kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Nah, di sini akan dipilih portofolio optimal yang merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada portofolio efisien. Jadi portofolio efisien itu merupakan kumpulan yang sudah ditentukan tingkat return ekspektasinya dan tingkat resikonya. Kemudian nanti hasil akhirnya akan terlihat eh, di mana portofolio yang memberikan return tinggi dengan risiko yang paling minim. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, salah satu pengembangan untuk memilih portofolio yang optimal adalah dengan menggunakan pendekatan model Markowitz. Model Markowitz itu sendiri dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 yang dapat digunakan untuk menentukan portofolio yang optimal. Untuk menentukan portofolio yang optimal, model Markowitz menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua adalah tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio. Kemudian terakhir adalah tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Secara umum, pada portofolio banyak aset, model Markowitz eh, secara umum dapat dilihat dari rumus dari return portofolio. Kemudian ada expected return dari portofolio, variansi dari return portofolio, dan standar deviasi dari return portofolio. Penerapannya adalah yang pertama, kita terlebih dahulu mengumpulkan data aset. Seperti mengidentifikasi aset-aset yang akan masuk ke dalam portofolio Anda, seperti saham, obligasi, atau reksadana, dan perlu mengumpulkan data historis dari imbal hasil masing-masing aset tersebut, serta menghitung varians dan covariance antara aset tersebut. Langkah kedua adalah menghitung return dan risiko portofolio. Dengan data yang tadi dikumpulkan, intinya kita bisa menghitung yang pertama ekspektasi return portofolio, rata-rata return masing-masing aset, kemudian ada risiko portofolio dihitung dengan mempertimbangkan variance dan covariance antara aset. Yang ketiga adalah menentukan kombinasi aset. Dengan menggunakan metode optimalisasi, biasanya berbasis program linear atau kuadrat, kita bisa mencari kombinasi bobot aset yang memaksimalkan return atau meminimalkan risiko sesuai tujuan investor. Keempat adalah memilih portofolio optimal dengan mempertimbangkan preferensi risiko, misal melalui tingkat toleransi risiko atau target return, kita dapat memilih satu portofolio dari kurva efisien yang paling sesuai. Yang selanjutnya adalah rebalancing portofolio adalah portofolio yang sudah dioptimal, tidak berarti akan selalu optimal selamanya. Kita perlu melakukan evaluasi berkala dan rebalancing portofolio untuk memastikan komposisinya tetap sesuai dengan dinamika pasar dan tujuan investasi. Nah, dalam jurnal yang saya ambil, metode penelitiannya itu bersumber data dari Bursa Efek Indonesia yang diambil dari internet selama 3 tahun dari periode Mei 2009 sampai Februari 2012. Aset yang dipilih adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA, kemudian PT Semen Gresik Persero Tbk atau SMGR,
dan PT Telekomunikasi Indonesia Persero TLKN. Kemudian data yang diambil adalah data sekunder harga penutupan close price per bulan selama 3 tahun. Dari data harga yang diambil akan ditentukan return per periode setiap awal bulan masa perdagangan mulai Mei 2009 hingga Februari 2012. Masing-masing saham akan ditentukan portofolio mungkin dari ketiga saham. Dari portofolio akan ditentukan portofolio yang paling efektif berdasarkan tingkat keuntungan dan risiko. Nah, dari hasil perhitungan rumus yang tadi setelah saya sebutkan, diperolehlah rata-rata return dan deviasi standar ketiga aset tersebut, di mana PTBA itu rata-rata returnnya di angka 0,003 0,003 atau 0,3%. Kemudian deviasi standarnya itu ada di angka 0,194. Kemudian SMGR di rata-rata return itu 0,01, deviasi standarnya itu 0,182. Kemudian Telkom, rata-rata return yang diperoleh adalah minus 0,015. Kemudian deviasi standar atau risikonya itu di angka 0,175. Nah, dari tiga aset tersebut, kita akan membuat pilihan-pilihan komposisi portofolio sebagai berikut. Yang pertama itu adalah PTBA, komposisi portofolio yang PTBA. Apabila kita memilih PTBA saja, rata-rata tingkat keuntungan itu kita di 0,03, 0,003, deviasi standarnya ini 0,194. Kemudian di pilihan kedua yang SMGR, Semen Gresik, kita akan memperoleh rata-rata tingkat keuntungan di 0,01 dan deviasi standar atau risiko di 0,182. Kemudian ada Telkom kan memperoleh rata-rata return 0,015, deviasi standarnya di 0,175. Kemudian kita komposisi kembali, kita mix dengan PTBA dan SMGR masing-masing 0,5, akan kita peroleh rata-rata tingkat keuntungan itu di angka 0,0065 dengan risiko deviasi standar di 0,18. Di pilihan kelima juga kita menggunakan PTBA, TLKM masing-masing 0,5 akan diperoleh minus 0,006 dengan deviasi standar di 0,38. Yang keenam adalah 0,5 di menggunakan saham SMGR dan TLKM masing-masing 0,5. Kita akan memperoleh return di 0,0025 dan deviasi standar itu 0,39. Dan di pilihan terakhir ada kita menggunakan ketiga-tiganya dengan komposisi 0,33 PTBA, 0,33 SMGR, dan 0,5 TLKM. Maka kita akan memperoleh tingkat keuntungan di minus 0,00066 dan deviasi standar di 0,18. Nah, dari perhitungan kita tadi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham SMGR memiliki rata-rata return tertinggi dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan PTBA dan TLKM. Saham PTBA juga memiliki return positif namun disertai risiko yang lebih tinggi. Sedangkan TLKM menunjukkan rata-rata return negatif meskipun memiliki tingkat risiko yang paling rendah. Nah, dari antara ketiga saham yang tadi saya sebutkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketiga saham tidak bergerak secara identik sehingga berpotensi memberikan manfaat diversifikasi ketika digabungkan ke dalam satu portofolio. Kemudian diversifikasi saham yang baik ditunjukkan oleh pembentukan portofolio yang mampu menurunkan risiko tanpa harus menurunkan return secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio yang mengkombinasikan dua saham, khususnya PTBA dan SMGR di pilihan komposisi nomor 4, itu menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan tingkat return yang lebih baik dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan kepemilikan saham tunggal.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan pergerakan intern antara saham yang mengurangi fluktuasi total portofolio. Sebaliknya, portofolio yang mengombinasikan saham dengan return negatif seperti TLKM perlu dipertimbangkan secara hati-hati meskipun TLKM memiliki risiko relatif rendah. Penggabungannya dengan saham lain dapat menurunkan return portofolio secara keseluruhan apabila proporsinya terlalu besar. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari jurnal yang telah saya sampaikan tadi adalah teori portofolio Markowitz terbukti dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif dan sistematis dalam membantu investor mengelola serta meminimalkan risiko investasi saham di pasar modal. Diversifikasi saham yang dilakukan dengan mengombinasikan PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), dan PT Semen Gresik mampu menurunkan tingkat risiko portofolio dibandingkan dengan investasi pada satu saham saja, seperti yang tidak tadi kita lakukan hasil perhitungannya. Yang ketiga adalah perbedaan karakteristik return dan risiko pada masing-masing saham menyebabkan kombinasi ketiganya dapat mengimbangkan fluktuasi return sehingga menghasilkan portofolio yang lebih stabil dan efisien. Hasil penelitian menegaskan bahwa adanya hubungan positif antara tingkat return yang diharapkan dengan tingkat risiko yang harus ditanggung oleh investor dalam berinvestasi saham. Oleh karena itu, pemilihan dan pembentukan portofolio saham sebaiknya disesuaikan dengan tujuan investasi serta preferensi risiko masing-masing investor agar diperoleh hasil investasi yang optimal. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi saya, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Selamat pagi.